pergi ke Zope. Ya, Sekarang begini, bukan? Ketika Yunus masuk ke dalam laut, mati atau hidup? Yunus ke dalam laut, ia ditelan ikan, hidup. Di dalam perut Ikan ikan paus. mati atau hidup? Ya, hidup dong. Keluar ikan mati atau hidup? Hidup. Masuk ke laut hidup, ditelan ikan di dalam perut ikan hidup, keluar ikan hidup. Kata Yesus, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi, mati atau hidup? Ini yang kamu nggak bisa bedakan. Ini nggak bisa. Ini kamu bisa bedakan. Mama nih. Kamu Masa memandang orang manusianya. generasi. Sep, Jadi, sep. Loh, jadi maksudmu ya udah bangkit kok. lu nggak ada Buktinya Yesus bangkit. Kalau Hidup. Bu Karyana, tidak ada kematian karena dia hidup. Memang blow online nih Kang Chan ini. La haula wala Kok quwata jadi illa kasar kan ya, billah. Dut? Dasar kau pejina. Nggak boleh gitu dong. Kan saya baca. Kang Chan, aku dulu nih nambahin. Iya, silakan. Kang Chan, yang tadi Harus mati, harus hidup. Bukan itu contohnya. katakan. Oke, silakan Bang Jemi. Ya, tadi kata Kang Chan yang terakhirnya apa tadi bilangnya? Paulus itu bilang apa? 1 Korintus 15 nomor 14. Jika seandainya Kristus tidak bangkit, tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Pengajaran Paulus, nggak yakin dia dengan pengajarannya. Itu bukan nggak yakin. Dan sebentar, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kalau memang Yesus itu bangkit, Kristus mati, Kristus bangkit, tidak perlu pakai jika seandainya. Kenapa jika seandainya? Karena mereka adalah selisih paham. Itu yang dinarasikan oleh Quran, Bu Karyana Pak Jemi. Wa innal ladzina ikhtalafu fi, mereka yang berselisih paham di dalamnya, la fi syakkim minhu, mereka dalam keraguan di dalamnya. Pak Jemi, Bu Karyana bisa menemukan di KPR pasal 25 nomor 19. Ternyata mereka itu tidak rigid, masih berselisih paham. Makanya masih ada pengajaran Paulus ini, masih ada ragunya. Nggak ada selisih paham, Bang Chan. Ada. Itu penegasan, bukan nggak yakin, tapi penegasan. Contoh kayak Kalau gini. saya tunjukkan ada gimana? Sebentar dulu, saya dulu ya, bentar ya. Silakan. Kalau misalkan, contoh seperti saya ngajak ke Kang Chan, pegang Arsenal ntar malam. Kalau sampai Liverpool yang menang, apeslah kita. Itu bukan saya nggak yakin pegang Arsenal, itu saya yakin saya yakin banget Arsenal menang, bukan Liverpool. Itu penegasan itu. Loh, itu bukan keyakinan. Ini sudah terjadi kejadiannya. Nah ini yang terus Bang Chan mengatakan bahwa namanya Yesus itu, Tuhan Yesus itu tidak mati, tidak apa. Abang Chan mesti lihat dulu di Kisah Para Rasul 2 ya, ketika peristiwa Pantekosta. Kuatin Bang Jemi dikit lagi. Ya, ketika peristiwa Pantekosta ya, di situ maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul, komplit tuh ya, 11, karena yang Yudas itu udah diganti oleh Matias ya di ayat sebelumnya. Lalu apa perkataannya daripada Petrus untuk Petrus itu? Semua sepakat ya, semua murid. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara. Komplit, semua murid-muridnya percaya semua. Itu aja. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa. Itu jadi pembelaan. Poin pertama. Poin pertama gini, saya penegasan dulu. Harusnya kan percaya Yesus daripada yang lain. Tapi oke lah. Saya tanya, KPR ini yang nulis siapa? KPR Lukas, Pak. Lukas. Siapa Lukas? Apa hubungan Lukas dengan Paulus? Lukas salah satu muridnya. Lukas itu murid Paulus, murid dari Lukas Petrus itu juga. dokternya, tabibnya Paulus. Ya. Satu dari ikat. Petrus juga. Itu poin. Satu geng. Yang kedua, coba Pak Jemi baca nomor 31. Yang mana? KPR berapa? KPR 2.
KPR 231. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Tahu nggak dunia orang mati itu original teksnya apa? Dunia orang mati, tadi dulu, apa ya? Saya pernah dengar itu. Hades. Oh iya betul-betul Hades. Ya. Terus? Saya tanya, Tuhan Pak Jemi sama Tuhannya Bu Karyana pernah nggak tinggal di neraka? Tinggal di neraka tidak. Memang pernah ada wacana bahwa Yesus itu ketika dia wafat di kayu salib turun ke dalam Hades untuk tujuannya kan ada tujuannya. Tinggal di neraka? Bukan, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Bukan itu yang ditanya. Tinggal di neraka atau tidak? Tinggal di neraka tidak. Bahwa Kang Chan tidak ditinggalkan di dalam mobil. Berarti base point Kang Chan itu di mobil. Bahwa Yesus tidak ditinggalkan di neraka, di Hades. Berarti Yesus ada di sebelumnya? Di neraka. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Bukan nomor 36-nya. Bukan nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa aku membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau anak Maria sudah menjadi Kristus ketika lahir, Lukas 2:11, tidak perlu dijadikan lagi Kristus. Tapi ini yang baru keluar dari neraka, dia dilantik jadi Kristus oleh Petrus berdasarkan kisahnya tabib Paulus. Satu akar rumpun Paulus. Siapa yang dimaksud? Yang pasti bukan anak Maria karena dia bukan berasal dari neraka. Yang pasti bukan anak Maria karena anak Maria sudah jadi Kristus ketika lahir. Berarti yang dimaksud di sini siapa? Yang dimaksud Kristus di sini bukanlah Kristus anak Maria. Kristus yang lain. Kenapa? Karena dia diangkat jadi Tuhan, menjadi Tuhan, Kristus yang disalibkan. Teman-teman meyakini Kristus yang bukan anak Maria. Kristus hasil development tabibnya Paulus. Bisa. Inilah yang ingin disampaikan oleh Quran. Walakin syubbihalahum, akan tetapi ada yang diserupakan bagi mereka. Al-Quran tidak secara terperinci apakah orangnya yang diserupakan ataukah peristiwanya yang diserupakan. Kalaulah orang yang diserupakan ini menjawab, berarti benar bahwa kata Yesus, jika kamu melihat Yesus di sana, Yesus di sini, Kristus di sana, Kristus di sini, jangan percaya. Aku nggak mau percaya beginian. Yang pasti ayatnya jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, saya tanya, kalau anak Maria menjadi Kristus sejak kapan? Sejak lahir. Nah, ini yang kamu salibkan itu menjadi Kristus. Ini kan yang kata kalimatnya kan Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan, bukan menjadi Kristus dan Kristus. Nah, sedangkan anak Maria kapan menjadi Kristus? Yang kamu salibkan bukan pada Yesus menjadi Tuhan dan Kristus pas ketika kamu disalibkan. Emang ada ayatnya kayak gitu? Barusan dibaca. Seluruh Israel harus tahu bahwa Tuhan membuat Yesus yang kamu salibkan. Yesus yang lahir, Yesus yang kamu salibkan, Yesus yang nampak di gunung, Yesus yang nampak di mimpinya Bu Karyana, Yesus yang ini, Yesus yang itu, Yesus yang sana, yang sana. Tapi yang dimaksud dengan KPR pasal 2 nomor 36, Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Baru dilantik jadi Tuhan dan Kristus. Makanya orang-orang, seperti dibahas dengan Bu Karyana, dengan Pak Rahmat, ketika masuk ke atas bukit di Galilea di Matius 28 sebagai amanat agung, tak ada murid-murid yang mempercayai itu. Lukas catut Petrus sedang berkhotbah di situ. Ternyata Petrus pun membantah Kristus yang muncul di Galilea, di bukit di Galilea. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Lihat YouTube kemarin waktu debat. Tak ada satupun murid-murid yang mengikuti perintah yang disebut Yesus di situ. Karena mereka mengikuti gurunya anak Maria. Kata anak Maria sebelumnya dikatakan jangan percaya kalau ada Yesus di sana, Yesus di sini.
Itu amanat agungnya. Jangan percaya. Tapi kalian malah percaya. Kalian malah percaya Yesus jadi Tuhan, yang disalibkan jadi Kristus. Jangan percaya. Kalau Bu Karyana, Pak Jemi jangan percaya sesuai iman dari anak Maria, akan masuk semua. Jadi ada 2 Kristus, Bu, Pak. Mana ada Minimum. Kristus, Bang? Yang disalibkan, Yesus pertama, anak Maria. Dia sudah jadi Kristus ketika lahir, Lukas 2 nomor 11. Iya. Yesus kedua, dia diangkat jadi Kristus di KPR 2 nomor 36. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Yesus anak Maria mengatakan dari mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, makananku adalah mengikuti kehendak Bapakku. Tapi Kristus yang kedua ini malah mengaku-ngaku sebab segala kuasa diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Beda, jauh, langit dan bumi, beda Pak. Nah, permasalahannya adalah Bu Karyana dan Pak Jemi dan teman-teman Kristen ketika menyebutkan Yesus, dianggap hanya ada satu Yesus dalam Bible. Itu kelirunya. Bukankah Yesus anak Maria? Anda buka pasal 24. Dia memberitahukan, memberikan warning kepada murid-muridnya. Waspadalah. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku bernama Yesus, menggunakan namaku, dan mengaku Kristus. Jadi banyak, Pak. Bukannya satu. Itu tuh, asumsinya hanya satu. Tapi ternyata faktualnya banyak. Yang dimana itu Matius 24 nomor 3 nomor 4. Matius 24 nomor 23. Satu aja dulu, Matius berapa? 24. Nomor 3 nomor 4. Nomor 3 nomor 4. Dan ini teman-teman diringkas oleh Quran dalam satu ayat yang frasenya bisa kita hitung per detik. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu, dan mereka yang berselisih paham tentang peristiwa itu, mereka ada dalam keraguan. Malahum min ilmin illa tiba'zon, mereka tidak mempunyai pengetahuan, tetapi mereka hanya menggunakan prasangka-prasangka belaka. Wa ma qataluhu yakinan, dan mereka tidak yakin siapa yang dibunuh itu. Makanya nanti telurnya pecah. Kalau kita buka teks Naga Hamadi, Basilides, yang disalib bukan Yesus lagi, Thomas, Simon dari Kirene. Kalau kita buka, iya, sesat itu, Bang. Menurut Bapak, menurut perspektif Bapak kan, seperti Bapak ke kami sesat, kami ke Bapak sesat, saling begitu. Tapi faktualnya secara historical termaktub di situ. Gospel Barnabas, yaitu Yudas. Sorry Bang Chan. Kalau kami menyebutkan aliran Basilides itu sesat. Kalau saya pribadi menyebutkan Islam itu bukan sesat. Kita beda keyakinan, beda akidah. Itu berbeda. Ya udah, beda lah intinya. Nah, tapi termaktub di situ. Ada yang menyebutkan Simon dari Kirene, menyebutkan Yudas. Bahkan di gospel Anda yang di kanon pun indikasinya condongnya bukan ke Yesus, ke Yudas. Nah, sekarang coba baca Matius 24 nomor 3 nomor 4. Apa ya yang itu, yang kain lenan itu? Bukan. Itu membantah asumsi teman-teman Kristen ketika menyebutkan Yesus dalam Bible disangkanya ada satu Yesus. Nggak ada satu Yesus, banyak Yesus. Coba buka. Jangan ketika berkata Yesus langsung merujuk kepada anak Maria. Enggak. Coba baca nomor 3 nomor 4. Ini saya lagi baca yang tadi itu, yang kata jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada yang mencelakan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya. Namaku berarti nama Yesus ya. Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Bukan Terus? berkata, akulah Yesus ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Memang banyak di sini. Iya, itu poin saya. Jadi jangan beranggapan ketika disebut nama Yesus dalam Bible itu hanya satu. Enggak hanya satu, banyak. Kalau Yesus Kristus itu cuma satu. Kalau nama Yesus memang banyak, itu nama umum. Bukan menggunakan namaku. Berarti namanya bukan Yesus, tapi contoh gini, Pak Jemi punya sepeda, oke? Menggunakan sepedaku. Berarti walaupun saya punya sepeda, walaupun saya tidak punya sepeda, saya menggunakan sepeda Pak Jemi, Yesus, dengan seluruh title yang ada di Pak Jemi. Menggunakan namaku Yesus, mau dia nama aslinya Yesus kek, mau dia bukan nama Yesus kek, dia akan menggunakan nama dia Yesus dan mengaku dirinya Mesias atau Kristus kalau dalam bahasa Yunani.
Pesannya amanat agungnya ada di nomor 23. Coba baca. Jika kamu melihat Kristus di sana, Kristus di sini, jangan percaya. Itu amanat agung. Jadi yang Pak Jimmy dan Bu Karyana sekarang sudah upgrade. Di dalam Bible terbagi dua. Terbagi dua. Peristiwa paling klimaks itu, cuman kita harus mencari kapan Yesus Kristus itu terangkat ke langit. Secara objektif ya. Disitulah titik nadirnya tuh. Kapan terangkat ke langit? Kalau sudah terangkat ke langit, berarti semua yang disebut Yesus, yang disebut Kristus, itu berarti Yesus Kristus palsu. Iya, kalau sudah terangkat ke langit udah nggak ada Yesus lagi. Faktanya ada. Kemarin saya tunjukkan kepada Bu Karyana. Iya, Saya tidak ingin menunjukkan begini ya. Itu bisa jadi bahasa, oke, nggak apa-apa. Lukas 22:69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Oknum itu mengatakan Yesus sudah duduk yang sebelah kanan yang maha kuasa. Lalu yang di pengadilan di mahkamah agama siapa? Berarti bukan Yesus kan? Premis pertama. Tapi kalau itu masalah majas ya nggak apa-apa, silakan. Bayangkan kesaksian kedua Markus 14:50. Ternyata ya sudah kita bahas. Yesus menggunakan kain lenan. Yohanes 13 nomor 4. Hanya beliaulah, Yesuslah yang menggunakan kain lenan satu-satunya. Dan dikisahkan anak muda yang menggunakan kain lenan itu lari dengan telanjang sambil dikejar-kejar, hendak ditangkap, tapi lolos. Selesai sudah. Itu lihat buku Anda, Pak. Buku Anda, Pak, adalah saksinya, Pak. Buku Anda ini yang Anda pegang, Alkitab Biblos. Itulah yang saksinya. Tadi kemarin saya tunjukkan kan, ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, Yesus kan sehat walafiat. Standarnya Pak Jemi, kata Paulus, 1 Korintus 15 nomor 44, yang mati itu tubuh alamiah. Nih, ada daging, kian santang, ada kumis, ditarik, ngamak dia. Ada kumis, ada daging, ada. Nah, kalau kata Paulus, yang mati itu tubuh alamiah. Kalau bangkit, tubuh rohani. Tubuh rohani itu apa? Seperti malaikat, seperti angel. Nggak bisa disentuh. Jualan kecap terus ini. Mas Solang. Tukang fitnah ini. Jualan kecap terus. Satu-satu dulu, satu-satu. Sana sini, tuh apa-apa. Nih, aku jawab dulu ya. Aku jawab dulu kisah para rasul. Bentar, itu dua, si Kores ada di bawah. Tadi Bu Karyana ngajak Katuha. Nanti Bang Kores bentar lagi naik Karyana. Sok sekarang sama Kang Chan dulu. Ya, aku lagi ditambat sama apa ini, charger lobet tadi. Oke. Aku jawab dulu ya. Bang Kores mau datang. Iya, ada Res, naik Res, ini Res. Bu Karyana kayak penasaran sama Bang Kores ya? Iya, penasaran yang kemarin. Ini Belum pernah debat. Kang Chan sama ini dulu, sama Bang Jeremy dulu. Enggak, aku mau jawab dia sedikit. Bentar. Silakan. Ini Bu, Kang silakan. Chan gini, kemenangan Kang Chan ini cepat-cepat. Orang nggak sempat menanggah. Oh, bentar. Makanya dibilang abang begini, abang Jimin bilang, wih, cerdas. Jangan sekali gitulah dia." Bu Karyana lah. Gini bos, dibilang sama abangku, dia orangnya cerdas. Dia bilang gitu, andaikan dia di Advent, hebat itu. Bilang, nggak bakalan bang, ke neraka dia bang. Bilang. Mana jawabannya? Aja ya. Oke, ini ya, kisah para rasul 2 ayat 36. Aku mau bantah ini, jangan sekali-sekali lagi kencang bilang ini Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Dengarkan. Kenapa kamu bilang para rasul mengatakan ya Paulus mengatakan, bukan Paulus mengatakan demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Yang membuat Yesus Tuhan siapa? Makanya aku bilang Yesus utusan, betul. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan, betul. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tidak pernah manusia mengangkat Yesus jadi Kristus. Tuhan Kristus. Menjadi Tuhan Kristus. Allah yang mengangkat anaknya. Bolak-balik aku bilang 1 Yohanes.
itu Bapa bersama Firman. Firmannya itu siapa? Anak dia. Dilahirkan di mana? Di surga. Siapa yang pertama? Dialah amin saksi. Yang pertama. Gitu saudara. Jadi jangan Anda mengatakan, cepat-cepat kali kamu Chan ini bilang. Nih, Paulus mengatakan, yaitu yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus menjadi Tuhan kalian bikin. Allah yang membuat dia. Oke, ku ganti ya. Yang membuat dia adalah Bapa. Bapa mengangkat dia menjadi anaknya. Inilah anak yang kukasihi kepadanya keberkenan. Apa yang salah di kisah para rasul? Bisa Kenapa nggak manusia ada jadi begitu? Tuhan? Bisa nggak Kenapa manusia nggak jadi bisa? Tuhan? Karena dia sebelum manusia udah Tuhan. Bisa tidak manusia jadi Tuhan? Manusia jadi Tuhan tidak bisa. Sebelum Tuhan dia sudah manusia. Tuhan jadi manusia bisa. Saya ulang. Bisa nggak manusia Tuhan jadi Tuhan? manusia bisa. Bukan itu yang Tuhan ditanya. jadi manusia. Bisa nggak manusia jadi Tuhan? Dia sudah Tuhan. Sebelum manusia dia sudah Tuhan. Bukan itu yang ditanya. Bisa nggak manusia jadi Tuhan? Bukan itu yang ditanya. Kok kami ngatur? Loh kan saya yang nanya. Kan aku yang nanya. Nih, saya ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Dengar. Bisa nggak manusia jadi Tuhan? Tidak bisa. Tidak Tidak bisa. Bagus. Tapi Tuhan Membuat sudah Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Bisa nggak jadi Tuhan? Kang Chan tidak bisa Tuhan. Kang Chan tidak Jadi bisa aku Tuhan. juga Tapi yang disalibkan. anak Allah bisa manusia. Yesus. Jangan ngomongin saya. Kang Chan, yang dikatakan bukannya memang betul. Yang diomongkan semua sebelum menjadi manusia memang dia sudah firman. Tapi saya nggak nanya itu. Iya, Yang tapi saya itu tanya, dia. bisa nggak manusia jadi Tuhan? Kalau manusia menjadi Tuhan tidak bisa menuhankan. Ah, Tidak bagus. Dirinya bisa, tapi Membuat Tuhan menjadi Yesus, manusia bisa. ya, membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Yesus sebelumnya Tuhan atau Yohanes manusia 1, di situ? 14. Yo, jawabannya Bukan Yohanes 1, itu. 14. Haula. Yang disalibkan Yohanes oke 1, baik. 14. Yang disalibkan itu Tuhan atau manusia? Manusia. Nah, bagus. Membuat Yesus yang manusia yang disalibkan itu menjadi Tuhan. Bisa nggak manusia jadi Tuhan? Manusia menjadi Tuhan nggak bisa. Tapi Tuhan menjadi manusia. Masuk. Dengar. Karena menurut Bu Karyana dan saya, Ya. sebelum menjadi manusia memang Yesus itu firman, betul Bu? Ya iya. Iya terserah. Ini kan Bang kita Jimmy, Bang yang Jimmy, disalib. Yohanes 1 ayat 14. Kita ulang. Kita ulang sebentar. Runut Tuhan satu. menjadi manusia. Yang disalibkan itu manusia atau Tuhan? Manusia yang disalibkan. Manusia. Catat ya. Nih saya catat pakai minyak goreng. Yang disalibkan itu manusia. Membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Yesus ketika disalibkan manusia atau Tuhan? Manusia. Menjadi Tuhan. Bisa nggak manusia jadi Tuhan? Ini Bapak bahwa Allah. Bisa jadi Tuhan. Bapak yang membuat Yesus jadi Tuhan. Bisa nggak manusia jadi Tuhan? Kisah para rasul. Menjadi Tuhan. Nah, berarti gagal ya. Ya, Apa paling yang dimaksud? analoginya Gini. Gini kan, analoginya Gimana? Gini. Ada satu bongkah emas, bukan ya? Tertutup oleh manusia, daging manusia. Oke? Ketika dia tersalibkan, lumpurnya itu lepas, dia balik lagi jadi emas. Itu yang dimaksud Bu Karyana dari tadi. Betul. Jadi emas yang tertutup bongkahan itu emas atau bukan emas? Mas. Oke. Tuhan tahu nggak hari kiamat? Tuhan tahu nggak hari kiamat? Sebagai manusia dia Tuhan tahu nggak hari kiamat? sebagai manusia dia keterbatasan. Tuhan tahu nggak hari kiamat? Sebagai manusia dia keterbatasan. Saya tidak tanya itu. Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Buka Matius 24 nomor 36. Yesus tahu nggak hari kiamat? Itu kemanusiaan. Masuk katanya Tuhan. Emas mau ditutup segimanapun tetap emas. Tuhan mau ditutup segimanapun tetap Tuhan. Nah, Yesus tahu nggak hari kiamat? Ya, Bapaknya yang tahu karena dia manusia waktu itu. Berarti yang Tuhan bapaknya atau Yesus? Terjawab kan? Apanya yang terjawab? Yang Tuhan bapaknya atau Yesus? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nggak nanya Tuhan yang itu. menjadi manusia punya keterbatasan. Tapi nggak nanya itu. Nah, itu kan pertanyaan dari muridnya ya. Tuhan memberitahukan. Konteksnya dilihat Kang Chan maksudnya. Kang Cang Betul memang. tapi salah semua. Di situ konteksnya. Bukalah Matius 24:36. Yesus itu tidak tahu hari kiamat. Malaikat tidak tahu. Seorang pun tidak tahu. Apa kata Yesus? Hanya Bapa sendiri. Termasuk anak pun tidak tahu. Aku Yesus anak pun tidak tahu. Artinya dia bukan
ditutupi oleh bongkahan. Tetapi memang dia bukan emas, dia bukan Tuhan. Iya. Iya. Memang manusia. Tahu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat Dia yang memberi 5.000 makan orang, Satu dia ayat berdoa itu dulu. Kang. Satu ayat itu. Ya. Ya itu kan ada pertanyaan. Sekarang begini. Sekarang ada pertanyaan. Saya murid nih. Anggap saya murid. Bentar, teman-teman di tab-tab layar dong. Ini mau kena tombak kayaknya nih, barusan hampir. Kenapa Di ya? tab-tab layar, Ini teman-teman. saya nih akun semuanya habis loh 6. Ini buat baru. Biarin merungkan. Memang lu Ini dasar dah. Kali adut, calon rokok lu kali adut. Gimana Pak Jemi? Diumpamakan gini, saya murid nih, seorang murid. Saya di SD. Saya bertanya sama guru saya, ini soal ujian kemarin guru, tahu nggak guru? Guru saya menjawab nggak tahu. Bukan berarti guru itu nggak tahu, dia tahu. Cuman kalau misalkan Yesus itu mengatakan, oh ya hari kiamat tahu, nanti tanggal sekian, bulan sekian, bulan sekian, orang kan berubah. Jadi makanya ingat ada perumpamaan mengenai lima anak darah yang membawa lentera itu, dengan 5 anak darah yang tidak membawa lentera. Jadi artinya kita itu nggak perlu mikirin kapan hari kiamat. Yang diperlukan itu kita berdoa dan berbuat baik untuk menjadi anak Tuhan, seperti itu Bang. Lalu ngapain Yesus katakan hanya Bapa sendiri yang tahu? Kenapa nggak tanggung Bapak tidak tahu, anak tidak tahu, padahal mereka semua tahu? Kan? Iya, Kalau guru mengatakan guru ini tahu, tapi dia karena ke muridnya, dia bilang nggak tahu. Dah, oke. Ya udah, kalau bilang nggak tahu, parat kan nggak tahu. Tapi yang dilakukan oleh Yesus tidak. Tetapi hanya Bapak yang tahu, anak tidak tahu. Berarti analogi Anda salah. Yang Yesus ingin sampaikan itu tentang kiamat itu hanya Tuhan, yaitu Bapaknya Yesus yang tahu. Aku hanya utusan, aku manusia, malaikat pun hanya utusan, hanya makhluk. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, tetapi hanya Bapa yang Tuhan yang tahu. Itu yang ingin dikatakan oleh Yesus. Ngarang aja. Itu intinya. Dia mengatakan pada muridnya, jangan kamu mempersalahkan kapan, yang penting kamu berbuat sesuai aturan. Itu aja. Bukan itu. Itu tentang hari kiamat. Iya. Langit dan bumi akan lenyap, langit dan bumi akan berlalu. Tapi tentang hari itu dan saat itu seorang pun tidak tahu. Bahwa malaikat-malaikat surga tidak tahu. Ya anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sekarang kalau Yesus berkata dengan sombongnya, misalkan, ya besok hari kiamat, apa yang kira-kira bakal terjadi? Nggak tahu Pak, Yesus tidak tahu. Bang Jemi sebentar aku Silakan. jawab Kang Chan ini. Langsung peot dia nanti. Dengarkan ya. Nih, Markus 13 ayat 32 tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Tunggu. Yang menuliskan ini adalah Markus. Terus? Oke, aku sekarang gini. Tahu nggak Kang Cang bahwa tidak tertutup kemungkinan murid-murid itu punya keterbatasan. Menurut Markus pada saat itu Bapak yang tahu. Nah sekarang gini, ketika menurut Yesus, ketika murid-murid yang 12 bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Karena dia nggak tahu, dia bilang Bapak. di mana Yesus mengatakan Bapak? Aduh. Matius 23 nomor 9. Apa kata Yesus? Jangan mengatakan Bapak di muka bumi ini. Inilah yang paling tidak suka sama si Kang Chan ini. Ketika membelokkan buat tepuk tangan, salah lagi mempremi. Coba dibaca Matius 23 nomor 9. Jangan dulu kemana-mana, ini dulu. Enggak, di situ Bu. Di situ coba. Dengarkan aku dulu, jujur dulu Kang Chan. Jujur dulu, nanti pecah nanti ku buat apa ini? WA ini apa ini? Rumi ini, dengar. Ketika orang bertanya, siapakah engkau guru? Gak ada yang tahu. Mereka hanya tahu Allah. Ketika Markus menuliskan itu, salahkah dia? Dia nggak tahu Yesus siapa. Benar lagi bilang Kang Jemi. Murid-murid bertanya, siapakah engkau? Sehingga dia menyimpulkan hanya Bapa yang tahu. Itu menurut Markus. Apa menurutmu Yesus tidak tahu? Tahu. Loh, Sedangkan menurut di sebelah dia tahu. di mana Yesus mengetahui hari kiamat? Berikan datanya kepada saya. Dengarkan aku. Oke, gini. Dengarkan aku ya.
Nanti ku cari dalilnya, jangan kemana-mana dulu. Artinya murid-murid bertanya, siapakah engkau? Hanya Simon Petrus yang tahu. Engkau adalah Mesias anak Allah. Gak ada yang tahu murid-murid. Dibilang dia Elia. Ada. Dia Simon. Dibilang Ada. siapa? Yohanes anaknya Zebedeus. Artinya Markus juga tidak tahu apa salah dia kalau mengatakan. Ibu baca Yohanes 20 nomor 31. Emang kamu pikir murid-murid Yesus itu perfect? Kalau dia menuliskan yang dia tahu, emang kamu pikir itu udah sempurna? Keok kamu kan? Nggak ngerti. Gimana? Kamu pikir murid-murid Yesus yang 12 itu sempurna ini Alkitab ini? Oh, jadi ibu merasa lebih sempurna dibanding murid-murid Yesus? Dengarkan. Gimana sih? Dengarkan aku. Kalau Markus mengatakan Bapa yang tahu, apakah salahnya? Apa salahnya? Nggak salah, bener. Hanya Tuhan yang tahu hari kiamat, Bu. Ya, itu pemahaman si Markus. Pemahaman Matius juga. Markus tuh bukan muridnya Yesus, Bu. Oke, Yang muridnya Yesus tuh Matius. sekarang kutanya, apakah Petrus pernah mengatakan Tuhan tidak tahu? Hanya Bapa yang tahu? Ada. Kalau ada Petrus potong leherku. Ya berarti ikuti yang sudah ada, Matius dan Markus. Keok kamu akan cam. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia tahu hari kiamat? Bang Jimmy, tepuk tangan Bang Jimmy. Iya, sih. Tangannya. Saya kasih lah. Ada ya, Yesus tidak pernah tahu hari kiamat. Hal yang ingin dibuktikan oleh Yesus hanya Bapa yang Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus tidak tahu hari kiamat? Orang dia menjadi hakim kok. Iya. Dia tidak pernah tahu hari kiamat. Dia hanya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku berkata-kata dari diriku, bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang terus mengutus aku. Bapaknya yang atur, kamu turun kapan, kamu menjadi hakim kapan, kamu lakukan ini. Bapaknya. Makananku adalah mengikuti kehendak Bapakku. Dia tidak tahu hari kiamat. Karena gini Kang Chan. Dalam beberapa ayat tertentu di kitab suci kami akan dikatakan bahwa Yesus akan menjadi hakim. Bagaimana seseorang yang akan menghakimi tidak tahu waktu harinya? Bukan hanya Yesus yang menghakimi, Bapak juga menghakimi. Saya menghakimi. Bapak penuntut. Bapak menghakimi. Yohanes 8 pasal 16. Yohanes 8 pasal 16. Iya, ayat itu betul. Mana? Nah, makanya Bu Karyana jangan langsung dibantah dong. Mana? Ada sih. Tapi kita sekarang Yesus juga dikatakan akan menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nggak mungkin dia nggak tahu. Ya, Itu pertanda. konteksnya. Pertanda. Ada Dajjal, pertanda datangnya hari kiamat. Ada Yesus, pertanda datangnya hari kiamat. Ada Imam Mahdi, pertanda datangnya hari kiamat. Ada Yajud dan Majus, pertanda datangnya hari kiamat. Banyak tanda-tanda hari kiamat itu. Woi, tengok nih. Di Yohanes 8 ayat 16. Tetapi aku bersama dia yang mengutus aku. Salah. Aku tidak bisa menghakimi. Kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Karena sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Betul. Jangan dipotong-potong dong. Tadi nggak ada bilang. Lanjut Kang Chan. Ini kadang-kadang bukan ini. Pejina. Kalau dalam Bible, kan gini. Perbedaan antara... Quran mengatakan begini, ini standar yang bagus dari Quran Bu Karyana buat pelajaran kita. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran yang diklaim firman Tuhan? Walau kana min indi ghairillah, jika itu bukan berasal dari Allah, dari Tuhan, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kamu akan menemukan banyak pertentangan. Jadi salah satu tanda bahwa ini bukan dari Tuhan, banyaknya pertentangan. Dan masuk akal. Kalau hanya dari satu oknum saja, sedikit pertentangan. Kalau dari Tuhan nggak boleh ada pertentangan. Quran kan menantang tuh selama 14 abad. Yesus menghakimi, kata ibu. Tapi Bapak tidak menghakimi. Di berapa? Yohanes berapa tuh ya? Bapak tidak menghakimi. Yesus menghakimi. Tapi kalau kita baca kata Paulus 1 Petrus 1:17, ternyata Bapak yang menghakimi. Bukan hanya Bapak yang menghakimi, murid-murid pun ikut menghakimi. Yang dari Ratu Pantai Selatan pun ikut menghakimi. Bu, di Bible ibu itu bergelimang saling kontradiksi berbantahan seperti Yesus tadi. Karena memang ini bukan firman Tuhan.
Suka-suka mula Ya, penyesat. tapi Masolang generasi. ngomong-ngomong tadi Kang Chan bilang bahwa mengenai Al-Quran, kebetulan ini saya barusan baca nih di Hmm. Al-Jukruk nomor 61. Dan sungguh dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu Iya. janganlah kamu ragu tentangnya dan ikutilah aku. Ini dia itu berarti kan Isa itu kan. Nabi Isa betul. Dia Iya, bukan betul, tahu hari Yesus kan. kiamat, tapi jadi pertanda. Itu terjemahnya sudah benar itu, pertanda hari kiamat. Li ilmi sa'ah, teksnya begitu. Jadi pengetahuan akan datangnya hari kiamat. Banyak di dalam eskatologi Islam itu, bukan dia tahu hari kiamat, bukan. Di dalam eskatologi Islam itu, yang menjadi pengetahuan atau pertanda hari kiamat itu bukannya Nabi Isa. Ada Nabi Isa turun. Bahkan sebelum Nabi Isa itu ada Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti mengajak ketika sudah terpojok gitu ya. Nanti dia ada di Masjid Bani Umayyah namanya. Nah, dia melakukan sholat, mau sholat subuh. Kita ini diberitahu lebih konkret loh. Seriusan dalam hadis-hadis itu. Ayatnya Imam Mahdi menjadi pertanda di mana coba? Itu di hadis Imam Mahdi itu. Nah, Oh ya beda, ini ya, kan ngomongin Quran. iya. Nah, Beda. setelah Quran masuk sama sholat hadis subuh, beda. iya tidak jelaskan kan? Nah, dijelaskan dalam hadis. Ketika sholat subuh, mau sholat subuh, turun Nabi Isa dan gambarnya seperti yang disampaikan dalam Bible. Dia turun dengan dua malaikat di sampingnya, turun di Darul Baidho, menara putih. Setuju. Saya Terus sebentar percaya dulu. sama Kang. Nah, semua yang terjadi itu sebagai pertanda hari kiamat. Bukan Imam Mahdi tahu hari kiamat, bukan Yesus tahu hari kiamat, bukan Dajjal tahu hari kiamat, tetapi mereka ini menjadi pertanda akan dekatnya hari kiamat. Dan Bapak sudah baca dengan benar itu tadi terjemahnya. Tapi kan gini Kang Chan, pertanyaan saya tadi ini kan saya kan bacain di Al-Quran. Ya udah benar Kang Chan itu. kan, iya betul kan? Nah, Bukan Kang Chan dia itu tidak tahu hari kiamat kan? Iya, Tidak tahu. benar-benar menjadi tanda. Iya. tadi Menjadi Kang Chan tanda hari mengatakan- kiamat, sebentar. objek. Tadi Kang Chan mengatakan bahwa tanda hari kiamat itu ada Imam Mahdi, ada segala macam. Itu kan Mm-mm. di hadis. Kalau Apa? Quran kan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Hadis kan perkataan manusia. Bukan, hadis itu wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis itu wahyu yang kedua. Kalau hadisnya itu disebut jibiliyah, Nabi batuk, ini perkataan Nabi atau apa tentang urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, urusan dunia itu urusan kalian. Tapi kalau masalah yang kurbah, yang urusan wahyu, itu wahyu. Wa ma yantiku anil hawa, itu bukan dari hawa nafsu Nabi Muhammad. In huwa illa wahyu yuha, itu wahyu. Bedanya apa dengan Quran? Kalau Quran lafaz teksnya gitu ya, yang diucapkannya dan maknanya itu langsung dari Allah. Satu itu blanket. saya tahu. Tapi kalau hadis yang kurbah, yang tadi langsung urusan dengan wahyu, lafaznya dari Nabi, tapi maknanya dari Allah. Jadi ketika menceritakan tentang Imam Mahdi, tentang Nabi Isa, tentang Dajjal, tentang semua di situ, itu sumbernya adalah wahyu dikumpulkan dalam hadis. Begitu. Perkataan Nabi kan. Perkataan Di Nabi kan. lafaznya lafaz Nabi, maknanya Nabi, dari Allah. Kalau Quran Makanya kan kalau lafaz. kalau kita belajar ada yang namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu di awalnya itu ini qala Allah taala, qala Allah, perkataan Allah. Hadis qudsi lafaz maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi SAW. Dan itu semuanya menunjukkan tanda, tidak ada Nabi bisa tahu hari kiamat, nggak ada. Dan ini seiring sejalan dengan Bible tadi, bahwa Yesus tidak seorang pun yang tahu, malaikat tidak tahu, Pak Ardi tidak tahu, Ustadz Miftah tidak tahu, apalagi Bu Karyana nggak ada tahu Bu Karyana. Anak pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah Bapa. Apa yang ingin dilakukan oleh Yesus? Dia ingin menegaskan kalau yang Maha mengetahui itu hanya Bapa Tuhannya. Iya, Selamat malam Bang Ardi. Kang Chan. Apa kabar? Malam, Mbak Assalamualaikum. Denis. Waalaikumsalam. Oh, Bang Ardi. Halo Bu Karyana, Assalamualaikum semuaku Ada info nih Ustadku. dari Bang Ardi nih. Ada Waalaikumsalam. info nih. Gimana infonya? Aku malah menerima info. Apa ini? Tadi Indah tadi bilang gini Bang Ardi. Bu Karyana ada ini info mau offline ketiga ya di Jakarta. Iya, kalian lah siapa? Api dong yang ini yang berperan. Dia bilang kalau bisa Bu, kapan ya tanggalnya, jangan terlalu lama karena aku seharusnya udah ke Medan. Lalu dia bilang tanggal 24. Waduh, kelamaan. Kalau bisa 18 19 itu Minggu atau Senin depan.
Ya udah kami usahakan ya Bu, gitu. Kalau Nah, bisa Sabtu malah kalau saya. jangan bos, kami Sabtu nggak bisa off semua, nggak bisa. Emang Gereja. Bu Karyana udah punya narasumber buat menghadapi Bang Ardi. Hah? Bukan Kalau Riana sendiri. narasumbernya Bu Karyana sendiri, Kristen bisa bubar, saya jamin 1000%. Enggak, Bu Karyana mesti tahu dulu, dengerin. Gayanya Bang Ardi sama Kang Chan itu beda. Kalau Kang Chan seperti ini, Tahu. kita yang barusan. Bu Karyana punya Dia kan bukan narasumber pengertian, nggak? Bang Ardi kan bukan pengertian, dia akademis. Iya, Bang Ardi itu sejarah dia masuknya. Iya, akademis, dipelintir-pelintir, nggak Duh. apa-apa. Enggak ada yang pelintir. Enggak ada yang pelintir. Bang Ardi nggak pelintir. Bang Ardi nggak pelintir. Saya bukan Gini, bukan dia ngebela bilang Bang tadi, Ardi, Bu. dia bilang tadi gini, tolong cari orang yang bisa membaca. Bang Ardi manuskrip cuma dari- membacakan Bible, yang memelintir Bu Karyana. Nah, itu bener. Ya elah. Kan Kalau